kita meragukan hadis tersebut. Yang kedua, seandainya benar, hadis ini justru tidak tepat. Ya, dinisbatkan kepada siapa? Kepada kaum muslim yang sudah kita di sana. Sungguh kezaliman yang luar biasa hanya karena kebencian kita, karena bukan dari golongan kita busukkan mereka habis-habisan. Kenapa Allah kasih ketahapan? Satu dulu, kayak seperti orang di perusahaan ketika dia melanggar kasih dulu SP1 seperti itu. SP1 juga ada masanya, masanya 3 bulan misalnya seperti itu. Perceraian pun seperti itu. Dikasih masa iddah, dikasih kesempatan untuk dia bisa rujuk dengan istrinya tanpa pernikahan yang baru. Timbulnya ayat-ayat mutasyabihat ini, atau katakan ayat-ayat mutasyabihat di hadapan kita ini disebabkan karena keterbatasan kita. Ketidakmampuan kita untuk memahami hakikat yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Mbah Ami Hamzah, pemerintah kita melalui Menlu mengeluarkan sikap terkait konflik Iran dan Israel Amerika. Mereka menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memilih bersikap netral dan lebih menekankan untuk menempuh jalur diplomasi bagi kedua belah pihak. Bagaimana tanggapan Babah terkait hal ini, Bah? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu bersama kebenaran. Walaupun jumlah orang-orang yang bersama kebenaran sedikit, dan melarang kita untuk berkumpul bersama orang-orang yang zalim. Itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Hud, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Jangan sekali-kali kalian rukun kepada mereka orang-orang yang zalim. Akhirnya begitu mereka terkena azab, kalian juga akan ikut serta bersama mereka. Kita harus menunjukkan sikap kita yang tegas bersama kebenaran. Walaupun keberpihakan kita kepada kebenaran itu akan merugikan diri kita secara pribadi, ataupun kedua orang tua kita, ataupun kerabat-kerabat kita. Ini ditegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin.
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai orang yang berdiri tegak menegakkan keadilan dan menyampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah. Walaupun konsekuensi dari sikap ini akan merugikan diri kalian, kedua orang tua kalian, maupun kerabat-kerabat yang terdekat dari kalian. Kalau kita diminta hadir sebagai saksi di pengadilan, di antara dua orang, satu kerabat kita, satu orang yang tidak ada hubungan dengan kita. Kita mengetahui kejadian yang sebenarnya. Maka saat kita tampil sebagai saksi, kita harus menyampaikan apa adanya. Walaupun yang bersalah itu kerabat kita, bahkan kedua orang tua kita. Kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, tapi bukan dengan meninggalkan kebenaran dan keadilan. Ini merupakan hal yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Bahkan kebencian kita terhadap satu kaum, atau kebencian satu kaum terhadap kita tidak dibenarkan kita keluar dari kebenaran. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kalian terhadap satu kaum atau sebaliknya satu kaum yang membenci kalian membuat kalian meninggalkan keadilan. Berlaku adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa. Dia akan lebih mendekatkan kalian ke dalam ketakwaan. Nah, apa yang berlangsung di Iran yang dilakukan Trump bersama Zionis terhadap saudara-saudara kita di Iran. Di samping saudara-saudara sesama manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, mereka juga sesama saudara seiman. Mengalami penganiayaan kezaliman yang dilakukan oleh Trump sebagai pimpinan negara superpower bersama Zionis yang selalu menimbulkan kerusakan di atas muka bumi ini. Ini perbuatan yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Kita sebagai negara yang berdaulat, yang menghargai kedaulatan negeri kita, kita juga harus menghargai kedaulatan negara dan bangsa yang lain. Kalau kita menerima kezaliman ini yang terjadi pada orang lain, kita harus bersiap juga menerima hal yang sama terhadap kita. Oleh karena itu seharusnya Menlu kita menunjukkan sikap tegas. Kami menentang agresi yang dilakukan Zionis, yang dilakukan oleh Trump. Ini perbuatan yang melanggar hukum internasional, yang melanggar betul-betul hak asasi manusia. Demikian pula hak-hak setiap bangsa untuk hidup berdaulat, terjaga keamanannya, sebagaimana Israel juga menginginkan keamanan bagi diri mereka. Tapi Israel sebagai bangsa yang memang telah terkena kutukan dari Allah pada masa Daud, demikian pula pada masa Isa bin Maryam. Tak heran kalau sampai mereka melakukan hal seperti ini. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dikutuk, dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud, begitu pula melalui lisan Isa ibnu Maryam. Mengapa? Karena mereka asal menentang Allah, menentang Rasulnya, dan mereka juga melampaui batas. Ini yang mereka lakukan. Jelas bahwa Netanyahu bersama para penguasa Zionis yang menyetujui agresi terhadap Iran, mereka orang-orang yang kafir kepada Allah, kafir juga kepada ajaran Musa alaihi salatu wassalam. Mereka juga kafir ingkar terhadap hukum internasional. Apa yang dilakukan oleh Trump, bahkan rakyat Amerika tidak menyetujuinya. Mereka mengatakan kebijakan ini tidak mewakili rakyat Amerika. Ini rakyat Amerika yang tidak seiman dengan saudara kita di Iran. Begitu pula di negara Eropa pun sama. Manusia yang memiliki nurani, yang menghargai betul-betul kemerdekaan, tak akan menerima hal ini. Oleh karena itu seharusnya Menlu kita bersikap tegas dalam masalah ini. Kami menentang agresi yang dilakukan Trump dan Netanyahu. Ini melanggar
hukum internasional juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak satu bangsa untuk dihormati kedaulatannya. Kalau hal yang sama terjadi pada kita, lalu negara tetangga kita mengatakan kami bersikap netral. Bersikap netral dalam hal ini sama saja kita berpihak pada kezaliman. Karena kita tahu bahwasannya Trump dan Netanyahu berbuat kezaliman. Jadi kalau kita mengatakan kita bersikap netral, sama dengan mengatakan kami bersama Trump dan Netanyahu. Nah ini yang betul-betul kita sesalkan. Dan apa yang diucapkan oleh Sugiono tidak mewakili umat Islam, tidak pula mewakili bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Menlu Sugiono. Kita berharap juga Bapak Presiden Prabowo yang diberikan kepercayaan oleh rakyat menjalankan betul-betul undang-undang dasar yang diamanatkan kepadanya atau diamanatkan oleh undang-undang dasar negara kita yang memang betul-betul dari mulai dahulu selalu menolak tegas perbuatan-perbuatan semacam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sungguh miris ya, kita ini sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Muslim. Muslim terbesar di dunia, ketika ada saudaranya Muslim suatu negara teraniaya, kemudian sama sekali kita tidak menunjukkan simpati kita, belasungkawa juga baru disampaikan seperti itu. Ini kontras sekali dengan sikap kita sebelumnya, di mana kita sejak awal mendukung Palestina, perjuangan Palestina, membangun rumah sakit di sana, ya. Dan sejalan kita juga dengan bangsa Iran yang membela Palestina seperti itu. Kemudian ketika mereka terzalimi, kita kemudian sama sekali responnya tidak mendukung, tidak mengecam kezaliman. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, kaum muslimin, kaum mukminin, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Janganlah kalian rukun terhadap orang-orang yang zalim. Artinya jangan kalian jangan kalian berpihak terhadap orang-orang yang zalim. Kita tahu ini siapa yang zalim, kelihatan sekali. Siapa yang menyerang, siapa yang membunuh kepala negara di suatu negara yang berdaulat. Nah, secara hukum internasional saja ini sudah melanggar. Ini adalah kezaliman. Allah ingatkan, jangan kalian jangan kalian condong, jangan kalian dukung orang-orang yang zalim. Nanti kalian akan terkena api neraka. Bukan itu saja, wa ma lakum min dunillahi min awliya. Kalian tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan kalian tidak akan ditolong. Ini seperti tadi Susan katakan, bagaimana kalau ini menimpa kepada diri kita. Kalau kita pada orang yang zalim, ketika nanti dizalimi, kita tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah, ini penting. Dan bagaimana persaudaraan seorang Muslim, Rasulullah SAW gambarkan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Rasulullah SAW gambarkan bagaimana persaudaraan. Nah, kaum muslimin itu harusnya bagaikan satu jasad. Apabila ada jasad yang terluka, seluruh tubuh merasakan sakitnya, merasakan meriangnya seperti itu. Harusnya seperti ini. Ya,
Adapun bersikap netral, bebas dan aktif ya dalam kondisi normal seperti itu. Ya, dalam kondisi normal kita boleh saja berhubungan bisnis dengan siapapun yang tidak melakukan permusuhan kepada kita seperti itu. Tapi ketika ada kezaliman maka Allah ingatkan wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap mereka yang zalim. Allah. Babah Ami Hamzah, ada netizen yang nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, izin bertanya, ada sepasang suami istri yang pernah bertengkar, lalu dalam keadaan marah suami mengucapkan kata talak sampai 4 kali. Saat itu juga ada saksi yang mendengar. Yang saya ingin tanyakan, apakah ucapan tersebut sudah dianggap jatuh talak? Karena ada yang mengatakan bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan emosi atau marah tidak sah. Peristiwa ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama, namun kami masih ingin memahami hukum menurut syariat. Mohon penjelasan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran yang berisikan syariat yang tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat hukum ini jumlahnya dalam Al-Quran kurang dari 5%. Kurang dari 5%. Dan apa-apa yang ditegaskan dalam ayat hukum tersebut merupakan hal-hal yang amat-amat penting untuk kita ketahui dan kita patuhi. Karena apa yang ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat hukum ini dengan tujuan untuk betul-betul menjaga kita agar dapat betul-betul memelihara keutuhan, keharmonian dalam kehidupan kita. Baik kehidupan berumah tangga kita, kehidupan bermasyarakat kita, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, ayat-ayat dalam surah Al-Hujurat yang berisikan bimbingan-bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan akan persaudaraan di antara sesama orang-orang yang beriman. Agar kita tidak gampang-gampang mendengarkan berita yang berasal dari orang-orang yang fasik, yang menyampaikan berita tanpa dasar kebenaran. Mengingatkan kita untuk tidak mengolok-olok saudara kita. Juga tidak memberikan julukan yang tidak patut, tidak mencaci mereka, tidak berburuk sangka, tidak mencari-cari keburukan, kekurangan orang lain, dan tidak pula mengumpat. Lalu kita diingatkan kita sebagai manusia berasal dari ayah ibu yang sama. Ini merupakan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan kepada kita adab-adab yang mulia dan larangan-larangan yang akan dapat merusak kesatuan dan kecintaan di antara kita. Nah, di antara hal-hal yang ditegaskan dalam Al-Quran berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Baik itu perkawinan maupun perceraian. Tapi sayang, sebahagian kaum muslimin, mereka mengabaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak lagi merujuk kepada Al-Quran, tapi lebih banyak merujuk kepada pendapat-pendapat ulama yang tidak dikembalikan kepada Al-Quran. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian di dalam Al-Quran tidak semudah seperti yang dibayangkan atau diucapkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis palsu yang bunyinya ada 3 hal. Seriusnya, benar-benar serius, bahkan humornya pun masuk dalam kategori serius. Yaitu an-nikah, wat-talaq, war-raj'ah. Itu nikah, cerai, dan rujuk. Jadi kalau seorang katakan main-main dalam permainan pernikahan, itu bisa apa? Bisa dianggap Nikah benar. nikah yang sebenarnya.
Begitu juga kalau dia main-main dalam perceraian, maka cerainya jatuh. Begitu pula dalam merujuk. Padahal kita tahu bahwa dalam pernikahan tidak segampang itu. Pernikahan dengan sendirinya ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, ada mahar. Jadi bagaimana mungkin main-main dianggap serius? Begitu juga perceraian. Begitu juga perceraian. Allah berfirman dalam surat Talaq, dalam satu surah yang berisikan ayat-ayat muhkamat. Allah Subhanahu wa taala menyapa nabinya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Lalu beralih kepada kaum muslimin, idza talaqtumun nisa, kalau kalian akan menceraikan istri kalian, fatalliquhunna liiddatihin, maka ceraikan mereka di saat mereka dapat memulai iddah mereka. Bukan pada setiap waktu, tapi ceraikan mereka pada saat mereka dapat memulai iddah mereka. Nah, kapan seorang wanita dapat memulai iddahnya? Wanita dapat memulai iddahnya pada saat suci dan belum digauli. Jadi kalau seorang wanita baru berhenti haid, masih dalam keadaan suci, pada saat itu, ya, kalau laki-laki mau menjatuhkan cerai pada istrinya karena tidak cocok di antara mereka, dia dapat menjatuhkan cerai pada saat suci sebelum digaulinya. Tapi kalau pada masa sucinya pernah digauli, maka tolaknya tidak jatuh. Di sini jelas-jelasan ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat dari jatuhnya talak itu kalau dijatuhkan pada saat wanita dalam keadaan suci dan belum digauli pada masa sucinya. Atau pada saat wanita dalam keadaan hamil, jelas kehamilannya. Dia dapat menjatuhkan talak pada istrinya sedang hamil. Sedangkan masa iddahnya baru berakhir sampai istrinya melahirkan. Jadi pada masa dia hamil, tetap status dia walaupun ya, suami menjatuhkan cerai, masih sebagai istri tinggal di rumah. Tidak boleh diusir dan tidak boleh si perempuan melangkah keluar dari rumah. Jadi kalau seandainya suaminya ingin merujuk istrinya, cukup mengatakan saya ingin merujuk kamu, ya, tidak perlu mengadakan pernikahan lagi selagi dia masih dalam keadaan iddah. Begitu juga wanita kalau diceraikan pada saat suci, dia dalam masa iddah sebanyak 3 kali suci dan haid. Suci, haid, suci, haid, suci, haid. Begitu haid yang ketiga berakhir, maka berakhir iddahnya. Tapi kalau sebelum itu suami ingin merujuk istrinya, tidak harus mengadakan pernikahan kembali karena statusnya masih istri. Nah, selama masa iddah diberikan kesempatan untuk berpikir matang-matang apakah betul mereka ingin bercerai. Jadi wahai Nabi, Allah memanggil Nabi dan menyapanya karena beliau sebagai penanggung jawab untuk mengawasinya. Idza talaqtumun nisa, kalau kalian akan menceraikan istri kalian, fatalliquhunna liiddatihin, ceraikan mereka pada saat mereka mustaqbilatin liiddatihin, menghadapi waktu iddah mereka. Karena kalau wanita diceraikan pada saat haid, dia tidak bisa memulai iddah, harus menunggu masa suci. Begitu juga kalau dia pernah digauli pada masa sucinya kemudian diceraikan, dia tidak bisa memulai iddah, tapi harus tunggu haid kemudian suci kembali. Artinya kalau dijatuhkan bukan pada waktunya berdasarkan nas Quran tidak sah. Walaupun ada sebagian mengatakan tolaknya sah tapi bid'ah. Kan jelas-jelasan bahwa bid'ah itu merupakan hal yang sesat yang tidak sama sekali sah. Ini berdasarkan nas Quran. Kemudian begitu diceraikan pada saat suci sebelum digauli, ya, dengan sendirinya apa? Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Jangan usir mereka dari rumah mereka dan mereka pun tidak boleh keluar kecuali kalau wanita ini melakukan perbuatan keji seperti selingkuh dan lain sebagainya. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Ini merupakan hal yang langsung digariskan ditetapkan Allah. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Siapa yang melanggar hudud Allah berarti dia menzalimi dirinya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bagaimana dalam hal perceraian Allah Subhanahu wa taala ya,
menegaskan syaratnya dalam keadaan si wanita dapat memulai iddahnya. Kemudian di samping itu Allah ingatkan lagi, begitu masa iddahnya hampir berakhir, kita harus menghadirkan 2 orang saksi. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin au fariquhunna bima'ruf wa asyhidu dzawai adli minkum. Apabila wanita ini sudah hampir mengakhiri masa iddahnya, pilihan di hadapan kalian menahan mereka dengan cara baik atau memisahkan mereka dengan cara baik, kemudian persaksikan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Hambatan-hambatan ini ya, diadakan oleh Allah agar orang menimbang, berpikir, jangan terbawa emosi, meledak-ledak, sebelumnya masih bermesraan, sebelumnya masih nggak ada apa-apa, terus si laki-laki mengatakan anti tolik. Bahkan dengan kasar dia mengatakan, saya ceraikan kamu 1000 kali. Padahal perceraian itu bertahap. At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bisa. Talak itu bertahap. 1, kemudian beriddah, ya. Kalau dia rujuk, kembali lagi, kemudian dia menceraikan lagi, ya, juga harus melalui iddah. Bukan sekaligus diborong. Ini permainan terhadap kitab Allah. Sampai Rasul pernah marah mendengarkan hal ini. Ayul abu bi kitabillah wa ana baina dhahranaikum. Apakah kalian mempermainkan kitab Allah sedangkan saya masih di tengah-tengah kalian? Rasul mengatakan at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Artinya talak yang dapat rujuk sebanyak 2 kali, ya. Setelah itu kita menahan atau berpisah. Nah, yang ketiga, di saat laki-laki menceraikan yang ketiga, si perempuan tidak dapat kembali kepada mantan suaminya sampai dia menikah dengan orang lain. Dan sebelum perceraian tersebut, sebelum perceraian, kita melalui tahapan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat menjumpai ada pertengkaran di antara suami istri, istri tidak mau tunduk kepada suaminya, Allah sebutkan tahapan. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Jadi kalau kalian melihat istri kalian menentang, membangkang, ya, berikan nasihat kepada mereka. Minta orang memberikan nasihat. Kalau tidak bisa juga, fahjuruhunna fil madaji, tidak menggauli mereka sebagai apa? Pelajaran. Kalau masih tidak juga, dibolehkan kita memukul pada daerah yang tidak berbahaya, contohnya kaki, ya. Pukulan pun bukan pukulan untuk melampiaskan kemarahan, tapi sifatnya pendidikan. Karena ada sebagian wanita karena terbiasa dipukul semenjak kanak-kanak, baru bisa menerima dan tunduk apabila terkena pukulan. Tapi itu pun pukulan yang tidak melukai dan membahayakan dirinya. Kemudian kalau sampai ini tidak berhasil, Allah perintahkan apa? Wa in khiftum shiqaqa bainihim. Kalau kalian takut terjadi perpecahan di antara keduanya, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Utus seorang yang adil menjadi hakim dari pihak laki-laki, begitu pula dari pihak perempuan, agar mereka berunding. Apa sebetulnya masalahnya? Karena kalau dua-duanya sama-sama panas, gak bisa menyampaikan aspirasinya, keinginannya. Nah, baru kalau seandainya mereka memutuskan untuk berpisah, dicari waktu yang tepat untuk dia menjatuhkan kata cerainya. Bukan emosi meletup-letup, dia jatuhkan cerai terhadap istrinya tanpa melihat apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat orang yang dalam keadaan lupa karena terbawa emosi, dia menjatuhkan cerai, maka cerainya tidak jatuh karena bukan dilakukan dalam keadaan sadar. Dan dia juga harus menimbang dan melihat apakah si istri dalam keadaan suci, belum digauli, atau dalam keadaan haid. Karena walaupun dia mengucapkan 1000 talak, kalau istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang pernah digauli, tidak sah talaknya. Itu binasil Quran. Adapun riwayat-riwayat yang bermacam-macam simpang siur atau pendapat yang tidak sejalan dengan Al-Quran, kita menolak pendapat tersebut. Apalagi dengan adanya istilah sah talaknya tapi bid'ah. Bid'ah dan sah tidak mungkin dapat disatukan bersama-sama. Kalau bertentangan dengan ketentuan Allah, apalagi tidak memenuhi syarat, setiap hukum yang syaratnya tidak terpenuhi, hukum tersebut batil dan tidak berlaku. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Sudah panjang lebar tadi diterangkan oleh Ustaz Husin. Ada poin yang saya ingin tekankan di sini. Banyak kita terpengaruh tadi tentang masalah perceraian ini dari riwayat hadis tadi. Yang katanya main-mainnya, sungguhannya menjadi sungguhan, main-mainnya pun sungguhan. Yaitu tolak, nikah, dan cerai. Nikah, cerai, dan rujuk, seperti itu. Jadi main-mainnya aja itu bisa kejadian seperti itu. Ini hukum macam apa seperti ini? Kok hubungan rumah tangga yang seharusnya dibangun dengan penuh kesungguhan, penuh perhitungan, perencanaan, kok gampang dibuyarkan begitu aja. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan hubungan pernikahan ini adalah merupakan ikatan yang sangat kuat. Dalam Al-Quran disebut mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat. Ini Al-Quran hanya menyebutkan diksi ini mitsaqan ghalidha hanya 3 kali. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dengan para nabi, para ulul azmi minar rusul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ingatlah tatkala kami ambil dari para nabi itu, ambil perjanjian yang kuat. Yaitu dari siapa? Dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga tentu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama, minka, dari engkau. Dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah ambil perjanjian yang kuat untuk menjalankan misi risalah. Ya, kenabian tersebut, ini tentu bukan perjanjian sembarangan. Ini perjanjian yang Allah sebutkan, mitsaqan ghalidha. Kemudian mitsaqan ghalidha juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan bagaimana perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel. Ya. Ini pun Allah ambil perjanjian yang kuat ketika Allah angkat gunung di atas mereka. Jadi kalau kita lihat sekarang ini para menteri ketika diangkat menjadi pejabat, disumpah, ditaruh Al-Quran di atas kepalanya. Kalau Bani Israel dulu, gunung terus ini diangkat di atas kepala mereka. Seperti itu. Dan juga Allah ambil perjanjian yang kuat. Dan yang ketiga yaitu ikatan pernikahan. Ya. Allah sebutkan wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana ikatan pernikahan itu ikatan yang kuat. Jadi ikatan ini nggak mungkin dipaskan seperti itu dengan ucapan-ucapan misalnya dengan kemarahan, dengan emosi seperti itu, atau dengan main-main, main-main aja bisa. Tidak seperti itu. Nah tadi sudah diterangkan aturan-aturannya bagaimana seorang itu mau menceraikan istrinya itu harus benar-benar dipertimbangkan. Dicari dulu jalan-jalan keluar, ya, bagaimana supaya pernikahan ini jangan terjadi seperti itu, apalagi kalau seorang punya anak. Ya. Nanti ketika berpisah ini kan juga bagaimana perasaan anaknya, bagaimana hubungannya dia, karena ini hubungan juga kan akan memiliki hubungan baik dengan anak, baik juga dengan misalnya besannya seperti itu. Ini kan sesungguhnya ketika terjadi perceraian tentu akan terjadi kegoncangan di antara hubungan tersebut. Dan uniknya juga di dalam Al-Quran, ketika menyebutkan masalah talak itu Allah sebutkan wa in azamut talak. Kalau mereka sudah azam, arti azam itu artinya sesuatu bukan hanya niat, jangankan niat Kalau tadi dengan riwayat tadi hadis tadi main-main aja kan kadang-kadang nggak pakai niat gitu. Padahal sesuatu itu harus niat. Sumpah yang tidak niat juga diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi harus niat. Dan ini bukan niat saja, azam. Azam itu asal suatu tekad yang sudah dipelajari, sudah dipikirkan baik buruknya, dipelajari semuanya, diupayakan dengan semaksimal mungkin. Nah, ketika situ sudah nggak ada jalan keluar lagi, baru diizinkan untuk berpisah tadi. Tapi juga ada caranya kan tadi, at-talaqu marratain. Jadi ada tahapannya. Kenapa Allah kasih tahapan bukan sekaligus 3, talak 3 sekaligus? Ini nggak ngikutin aturan Al-Quran. Kenapa Allah kasih tahapan? 1 dulu, kayak seperti orang di perusahaan ketika dia melanggar kasih dulu SP1 seperti itu. SP1 juga ada masanya, masanya 3 bulan misalnya seperti itu. Nah itu juga ketika perceraian pun seperti itu. Dikasih masa iddah. Masa iddah ini artinya dikasih kesempatan untuk dia bisa rujuk kembali dengan istrinya tanpa pernikahan yang baru. Dan di masa iddah ini Allah perintahkan suami istri masih dalam satu rumah. Istrinya nggak boleh keluar dari rumah tersebut. Ini maksudnya supaya bagaimana Allah menginginkan mereka bisa akur kembali. Ini karena pentingnya ikatan pernikahan ini. Allah atur dalam Al-Quran ini masalah talak ini. Sampai ada surat At-Talaq. Ini untuk menunjukkan bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita benar-benar memperhatikan masalah ini, bukan ya kemudian ayat Quran yang begitu banyak, aturan-aturannya dalam masalah perceraian ini yang begitu rinci, kok dipatahkan dengan riwayat, suatu riwayat salasun jidduhun najid wa hazalahun najid. Ada 3 perkara yang sungguhannya menjadi sungguhan, main-mainnya juga menjadi sungguhan. Yaitu apa? An-nikahu wat-talaqu raja. Nikah, talak, raja. Ini biasanya yang sering dilontarkan oleh ustadz-ustadz rangkan. Hati-hati. Ya. Jangan gampang-gampang mengeluarkan ucapan talak seperti itu. Ya. Akhirnya ya seperti tadi. Seorang karena emosi lalu dia menyampaikan ucapan talak sampai 4 kali. Ya, dianggap itu berlaku. Padahal tidak. Talak itu ada aturannya. Nggak boleh dia jatuhkan talak. Seperti tadi diterangkan, kalau istrinya lagi datang bulan, lagi haid. Atau sudah suci yang sudah dia gauli. Nggak sah itu. Seperti itu. Itu aturan dari Al-Quran Al-Karim dalam surah At-Talaq. Baca surah At-Talaqnya, baca juga hadis yang mengenai tentang masalah talak ini. Ya, dalam yang berkaitan dengan surat At-Talaq ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi dengan demikian apa yang diterangkan oleh Allah hendaknya itulah yang menjadi pegangan kita. Sebab kalau terjadi perceraian, keluarga berantakan seperti itu, dampaknya akan sangat buruk bagi keluarga tersebut. Wallahu a'lam. Babah Ami Hamzah, di Quran surat Al Imran ayat 7, Allah sendiri menyebut ada ayat muhkam dan mutasyabihat. Dalam praktiknya bagaimana seorang mufasir menentukan batas antara keduanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Rasulullah Alkitab. Di dalam Alkitab terdapat ayat-ayat muhkamat yang menjadi induk Al-Quran. Ayat-ayat muhkamat artinya ayat yang jelas, yang tidak menimbulkan multitafsir, jelas, terang, benderang. Wa ukharu mutasyabihat. Di samping ayat-ayat muhkamat yang menjadi induk Al-Quran, terdapat juga ayat-ayat mutasyabihat. Kata tasyabaha ya tasyabahu menunjukkan apa? Menunjukkan maknanya samar, menyerupai ini, menyerupai itu. Kenapa dalam Al-Quran terdapat ayat mutasyabihat? Kenapa Allah tidak menjadikan seluruh Al-Quran ayat-ayatnya muhkamat? Nah, di sini perlu kita pahami, datangnya tasyabuh kesamaran ini bukan disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kuasa untuk menjadikan Al-Quran
seluruhnya muhkamat. Karena Al-Quran itu sendiri sebetulnya seluruh ayat-ayatnya muhkamat. Timbulnya ayat-ayat mutasyabihat ini, atau katakan ayat-ayat mutasyabihat di hadapan kita ini, disebabkan karena keterbatasan kita, ketidakmampuan kita untuk memahami hakikat yang diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengapa? Nah, dasarnya atau alasannya, kita semua tahu bahwasannya Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Bahasa yang biasa dipergunakan di antara bangsa Arab dalam komunikasi mereka. Artinya bahasa ini bahasa di antara makhluk. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pinjam bahasa ini untuk menerangkan tentang dirinya. Tentang dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha suci, yang tidak menempati ruang, waktu, yang tidak dapat sama sekali kita perikan dan liputi hakikatnya. Dia mengetahui tentang kita seluruhnya, tapi kita tidak mengetahui tentang Allah kecuali sedikit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, sebagaimana firman Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi bagaimana mungkin kata-kata bahasa manusia dapat mengungkapkan hakikat Allah sebagaimana mestinya? Karena Allah mempergunakan bahasa manusia, mau tidak mau sifat-sifat manusia ya, ada pada bahasa tersebut. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dirinya ya, As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita semua terbiasa orang melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Itu merupakan sifat dari makhluk kan. Nah, sewaktu kita mendengarkan dua ayat ini, orang bisa aja beranggapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar, maha melihat, berarti Allah bertelinga dan bermata. Jadi ada keserupaan antara manusia dengan Allah. Manusia bermata, Allah juga bermata. Manusia bertelinga, Allah juga bertelinga. Nah, lahirlah tasyabuh dalam hal ini. Oleh karena itu, datang ayat-ayat muhkamat untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang diterangkan pada ayat-ayat tersebut ya sebetulnya menerangkan kepada kita ilmu Allah yang dapat mengetahui segala sesuatu yang terlihat ataupun yang terdengar. Jadi As-Sami Al-Basir cabang dari nama Allah Al-Alim. Bukan menerangkan kepada kita Allah sama dengan makhluknya bermata bertelinga. Karena Allah menegaskan dalam ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Begitu juga ketika Allah berfirman, biyadihil muluk, biyadihi, seluruh kerajaan kekuasaan di langit dan bumi dalam genggaman Allah. Ini menggambarkan kekuasaan dalam genggamannya, maksudnya Allah apa? Maha kuasa atas segala sesuatu, bukan berarti Allah bertangan. Seperti dalam ungkapan kita kepada orang yang datang mohon pertolongan untuk bisa menghubungi fulan dalam urusan dia. Kita katakan, la takhaf, kamu jangan takut, fulan di tangan saya. Bukan berarti kita pegang dirinya, tidak. Maksudnya apa? Dia akan mendengarkan saya dan tunduk pada perintah saya. Begitu juga orang Arab mengatakan, jalat ayadi kain, di tangan kamu betul-betul apa? Amat berat bagi saya, di kepala saya. Maksudnya apa? Budi kebaikannya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan sendirinya mempergunakan cara orang-orang Arab dalam berkomunikasi. Ada tashbih, ada isti'arah, ada majas. Ya. Begitu juga dalam Al-Quran. Karena Allah mempergunakan bahasa manusia yang penuh keterbatasan, tidak dapat mengungkapkan kepada kita hakikat kebesaran keagungan Allah. Begitu pula akal kita tidak mampu untuk membayangkan, menghayalkan. Maka dari sini lahirlah ayat-ayat mutasyabihat. Nah, bagaimana kita memahaminya? Memahaminya dengan mengembalikannya kepada induk Al-Quran, yaitu ayat-ayat muhkamat. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, indama nuridu an nafham al-ayat al-mutasyabihat narudduha ila ummil Qur'an wahiyya al-ayatul muhkamat. Kalau kita ingin memahami ayat-ayat mutasyabihat, maka caranya dengan mengembalikannya kepada induk Al-Quran. Kenapa lahir ayat-ayat mutasyabihat ini? Karena keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Oleh karena itu yang digambarkan Allah,
hanya sekedar mendekatkan kepada kita kebesaran keagungannya. Bukan menggambarkan keagungan Allah sebagaimana apa? Sebagaimana hakikatnya. Ini mustahil. Sebagaimana tidak mungkin lautan dan samudera yang luas tersebut mampu ditampung oleh sebuah apa? Sebuah tangki air. Bisa nggak ditampung? Yang ditampung dalam tangki air hanya sebagian kecil air yang terdapat di samudera. Jadi hendaknya kita memahami keterbatasan kita. Bisa kita mendengarkan keterangan Allah yang menggambarkan kebesarannya, ketahuilah yang digambarkan itu hanya gambaran yang mendekatkan kepada kita. Subhanak ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Kami tidak mengenal engkau sebagaimana mestinya. Wala qadarnaka haqqa qadrik. Dan kami tidak mengagungkan engkau sebagaimana sesuai dengan keagunganmu. Nabi mengatakan subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsi. Nah, berhadapan dengan ayat mutasyabihat ini, Allah terangkan orang-orang yang suka membicarakan ayat mutasyabihat terpisah dari ayat muhkamat ini, orang yang sengaja ingin menimbulkan fitnah. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang hatinya terdapat penyakit yang menyimpang, mereka sengaja mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk mentakwilkannya terpisah dari ayat muhkamat dan ingin menimbulkan fitnah. Nah, ini yang terjadi. Bukan mereka mengenali kebesaran keagungan Allah, sedangkan bahasa yang penuh keterbatasan tidak mungkin dapat meliputi kebesaran keagungan Allah. Justru mereka terus bermain di ayat mutasyabihat, kemudian menjadikannya sebagai bahan fitnah untuk menimbulkan keraguan-raguan di hati kaum muslimin. Mereka mentakwilnya tidak mengikuti petunjuk Allah dengan mengembalikannya kepada ayat-ayat muhkamat. Jadi ayat-ayat muhkamat di sini merupakan sebahagian besar ayat Al-Quran. Sedangkan ayat mutasyabihat, sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan kebesaran keagungan Allah yang tak terbatas. Sedangkan bahasa penuh keterbatasan, maka lahirlah ayat-ayat mutasyabihat. Bukan karena Allah tidak kuasa untuk menjadikan seluruh ayatnya muhkamat, tapi kitanya yang tidak mampu. Kitanya yang penuh keterbatasan. Kita hanya dapat mengatakan subhanallah. Juga bersyukur atas hidayahnya, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Arti Allahu akbar, sebagaimana Imam Ja'far katakan, Allahu akbar min an yusaf. Maha besar Allah untuk dapat disifati dan digambarkan. Maha besar Allah untuk dapat disifati dan digambarkan. Wallahu a'lam. Mengenai ayat ini sudah jelas tadi sebenarnya dari apa yang dijelaskan oleh Ustaz Husin. Sedikit saja saya ingin tambahkan, yaitu sebenarnya semua apa yang ada di dalam Al-Quran ini adalah muhkamat. Tapi karena binisbati lana, bagi kita manusia, ya, ada hal-hal yang akal kita nggak nyampe gitu. Seperti tentang arsy Allah, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa sampai begitu. Oleh karena itu mutasyabihat bagi kita. Bagi Allah semuanya ini adalah ayat-ayat yang muhkamat. Oleh karena itu tadi kuncinya tadi bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat mutasyabihat ini, ya, yaitu kita kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Ketika Allah menisbatkan tentang dirinya, bagaimana Allah misalnya berbicara tentang tangan, ya, yadullahi fawqa aydihim, ini kita kembalikan kepada ayat-ayatnya muhkamat, yang ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Ya, jadi jangan kita gambarkan kemudian Allah bertangan seperti kita, tapi nggak kayak kita gitu. Ya, kalau nggak kayak kita misalnya besar seperti raksasa juga, jangan. Itu tetap kita artinya berarti kita menggambarkan Allah seperti makhluk. Nah, ini penting. Jadi untuk memahami hal-hal yang mutasyabih ini kita kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kan bukan ketika Rasulullah baiat para sahabatnya di Bai'atur Ridwan, itu baiat di ketika perjanjian Hudaybiyah, sebelum perjanjian Hudaybiyah. Itu kan bukan ada tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya
Diterangkan oleh ayatnya berikutnya di dalam surah tersebut juga, dalam surah Al-Fat, ya, bahwasanya laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajar. Bahwasanya Allah, ya, meridhai. Jadi yadullah fawqa aydihim ini kiasan bahwasanya Allah meridhai bagaimana ketika Rasulullah membaiat kaum muslimin seperti itu. Jadi ada penjelasannya dalam Al-Qur'an. Inilah ya, supaya kita bisa memahami apa yang ada di Al-Quran. Ketika ada mutasyabihat, kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Wallahu a'lam. Bah, Ami Hamzah, benarkah Nabi mengabarkan Yahudi Israel dan Syiah Iran akan bersatu mengikuti Dajjal? Belakangan ini beredar kembali postingan yang mengaitkan konflik Israel-Amerika melawan Iran dengan sebuah hadis dari Sahih Muslim yang mengatakan Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang mengenakan selendang. Bagaimana tanggapan Baba dan Ami Hamzah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Hadis tersebut diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Bunyinya yatba'ud dajjal sab'una alfan min Yahudi Asfahan alaihimut tayalisa. Akan nanti muncul yang menjadi pengikut Dajjal adalah 70.000 Yahudi yang berasal dari Asfahan. Asfahan merupakan wilayah Iran. Alaihimut tayalisa, masing-masing menggunakan ciri selendang khusus yang mereka pakai. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Lalu kita bertanya, sejauh mana kesahihan hadis ini? Kalau kita berbicara mengenai Dajjal dalam buku-buku riwayat, kita temukan ternyata riwayatnya riwayat yang paling kacau. Riwayat yang paling kacau. Bahkan sebagian dari riwayatnya tersebut ketika menerangkan kepada kita bentuk Dajjal. Ketika dalam riwayat disebutkan bahwa Dajjal itu menjadi fitnah yang besar, dikuasa untuk menghidupkan yang mati, menurunkan hujan, ya, dan lain sebagainya, hingga banyak umat yang terpedaya oleh Dajjal. Tapi kalian harus tahu membedakan antara Dajjal dan Tuhan kalian. Dajjal itu matanya yang satu menonjol keluar, sedangkan Tuhan kalian tidak seperti itu. Artinya ini kan merupakan tajsim. Mereka mengatakan Dajjal, ya, matanya satu menonjol seperti anggur gitu yang keluar, sedangkan Tuhan kalian tidak seperti itu. Artinya di mata mereka Tuhan, ya, bermata, tapi matanya tidak sama dengan Dajjal. Kemudian juga kisah mengenai Al-Jassasah. Ya, seorang melakukan pelayaran, ya, di lautan, mampir ke sebuah pulau, menjumpai seorang yang dalam keadaan terantai di sebuah goa. Waktu ditanya, dia memberikan jawabannya. Jawaban. Kemudian ketika orang tersebut kembali kepada Rasulullah mengatakan itulah Dajjal. Itu Dajjal yang kelak bakal keluar. Artinya dia terdapat di salah satu pulau dengan sendiri di perairan Jazirah Arabia. Sama sekali tidak terbukti hal tersebut. Artinya merupakan hal-hal yang telah dikunjungi. Pulau-pulau di wilayah tersebut semua merupakan hal yang telah dikunjungi, disaksikan. Kemudian Ibn Utsaimin rahimahullah, tokoh dan ulama dari Saudi Arabia, mengatakan bahwa hadis Al-Jassasah ini merupakan hadis yang tidak benar sama sekali. Muttaribah. Dan riwayatnya juga saling bertentangan. Begitu juga berkaitan dengan Dajjal dan fitnahnya, ya, dengan berbagai macam ciri-ciri yang amat aneh, bisa menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan, dan melakukan bermacam-macam hal yang menyebabkan akhirnya orang terpedaya. Oleh karena itu hadis Dajjal ini merupakan hadis fihi kalam yang menjadi bahan pembicaraan. Jawaban yang kedua, seandainya benar seperti dalam hadis tersebut bahwa di akhir zaman nanti yang akan menjadi pengikut Dajjal 70.000 orang Yahudi yang menggunakan pakaian selendang Tayalisa tersebut. Kita tahu bahwasanya pemerintah Iran pada saat ini, para pemimpinnya berhadapan dengan Yahudi yang memerangi Zionis, memerangi Yahudi. Katakan hadis tersebut benar, bukan berarti
warga muslim Iran itu Yahudi atau menjadi pengikut Dajjal. Mereka justru berperang berhadapan dengan Zionis. Artinya kaum muslimin di Iran merupakan musuh Dajjal. Karena pengikut Dajjal orang-orang Yahudi. Jadi bagaimana kita menganalogikan mereka sebagai pengikut Dajjal? Ini jelas-jelasan hadis yang sengaja ditempatkan bukan pada tempatnya seandainya benar. Kalau saya lebih condong bahwa hadis ini merupakan hadis yang tidak benar. Jangan terpedaya karena keberadaannya dalam Sahih Muslim. Karena banyak hadis baik dalam Sahih Muslim ataupun Sahih Bukhari merupakan hadis yang dipertanyakan. Jadi hadis ini bukan hadis yang tepat untuk digunakan terhadap saudara-saudara kita di Iran. Karena justru Sayyid Ali Khamenei yang meninggal dunia dibunuh oleh Yahudi. Kemudian peperangan yang berkecamuk saat ini juga di antara Yahudi dan para pejuang di Iran. Dan kita tahu hadis-hadis yang sahih menggambarkan bahwasannya di saat bangsa Arab nanti berkhianat berpaling dari Islam, Allah akan menggantikan mereka dengan kaum yang lain. Sewaktu Rasul ditanya siapa mereka, Rasul mengatakan kaum Musalman. Begitu juga berkaitan dengan ayat terdapat dalam surah Jum'ah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ketika Nabi ditanya siapa mereka ya Rasulullah, dijawab kaum Musalman. Kemudian beliau mengatakan lau kana al-imanu fi Thuraya lanalahu unasun min Faris. Kalau iman terdapat di bintang Thuraya, akan dikejar diburu oleh orang-orang dari Persia. Artinya bagaimana mereka punya semangat keimanan, keislaman dan pengorbanan yang begitu besar. Dan terbukti. Bagaimana Salman Al-Farisi, kecintaannya, pengorbanannya, hingga Rasul mengangkatnya sebagai keluarganya. Dan setelah wafatnya Rasul dan jatuhnya Imperium Persia, kita saksikan bagaimana orang-orang Persia ya masuk ke dalam Islam, berjuang dalam Islam, bahkan para ulama-ulama, termasuk rawi-rawi hadis berasal dari Persia, termasuk Bukhari. Dari mana? Di wilayah Bukhara, itu merupakan wilayah Persia dulu. Begitu juga Muslim dari Naisabur juga wilayah Persia. Tirmidzi juga dari wilayah tersebut. Jadi kebanyakan rawi-rawi ulama-ulama berasal dari Persia. Jadi jangan kita menganggap seolah-olah Sayyid Ali Khamenei bersama kaum muslimin di sana merupakan pengikut Dajjal. Karena mereka justru yang berhadapan dengan Dajjal, yang memerangi orang-orang Yahudi pengikut-pengikutnya. Jadi mana akal kalian menempatkan hadis ini bukan pada tempatnya? Jadi ada dua jawaban. Pertama, kita meragukan hadis tersebut. Yang kedua, seandainya benar, hadis ini justru tidak tepat. Ya, dinisbatkan kepada siapa? Kepada kaum muslimin saudara-saudara kita di sana. Sungguh kezaliman yang luar biasa hanya karena kebencian kita, karena bukan dari golongan kita busukkan mereka habis-habisan. Di mana rasa keadilan? Dan herannya, kenapa kalau berhadapan dengan umat Islam, mereka begitu keras. Mereka memberikan dukungan terhadap perpecahan peperangan di dunia Islam. Contoh jangan jauh-jauh, Saudi Arabia, negara Teluk, dan ulama-ulama mereka. Setiap ada fitnah di dunia Islam, mereka terlibat. Contoh, di Aljazair, di Suriah, di Yaman. Kita saksikan yang berlangsung saat ini. Bagaimana mereka bukan menggunakan kekayaan yang Allah berikan dan kekuatan yang Allah berikan untuk memerangi Zionis Yahudi. Malah subhanallah sikap mereka berpihak kepada Zionis. Ketika saudara kita di Irak sedang memerangi Zionis, karena membela saudara-saudara kita di Gaza, dari belakang mereka menggunakan pisau menikam dan menimbulkan keraguan-raguan. Bahkan melarang orang untuk memberikan dukungan kepada saudara kita yang berperang menghadapi Zionis. Bukan pengkhianatan. Bagaimana kejamnya mereka ketika memberikan dukungan kepada para perusuh di Aljazair yang melakukan pembantaian. Begitu juga di Sudan yang membiayai para penjahat yang melakukan pembantaian juga negara Teluk. Begitu juga peristiwa Yaman. Kenapa mereka gunakan senjata mereka untuk saudara kita di Yaman? Begitu juga yang berlangsung di Suriah. Jadi yang melakukan pembantaian terhadap rakyat Suriah bukan Syiah. Yang melakukan ISIS. Membelek dada manusia, mengeluarkan jantungnya, melakukan perbuatan keji, termasuk memperkosa wanita dan kehormatannya. Lalu mereka melakukan dinisbatkan kepada orang Syiah. Ini merupakan fakta yang amat keji. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata mereka selalu berpihak bersama musuh Islam. Kalau ada orang yang berjuang untuk menegakkan
keadilan atau membela Islam, mereka musuhi beramai-ramai. Seperti kejadian di Aljazair dulu, ketika FIS menang dalam pemilihan umum, Saudi Arabia mengirimkan persenjataan bantuan bukan untuk FIS, untuk lawan-lawannya. Untuk lawan-lawannya agar menggulingkan dan membatalkan pemilihan umum. Sudan juga pada masa Ja'far Numairi. Ketika Ja'far Numairi menemukan bala bantuan yang dikirimkan ke Sudan Selatan yang dipimpin oleh John Garang yang Nasrani. Tadi difikirkan sebagai bala bantuan kemanusiaan, ternyata isinya senjata. Sampai akhirnya Numairi bertanya kepada Fahad bin Abdul Aziz, penguasa Saudi. Ya khadimal haramain akafarta am aslama Garang. Wahai pelayan dua kota suci, apakah kamu kafir hingga membela mereka? Atau Garang sudah masuk Islam? Yang jelas John Garang belum masuk Islam. Jadi aneh sekali kok Saudi bukan membantu saudaranya di Sudan, malah membantu John Garang. Karena apa? Karena Saudi sebenarnya negara boneka. Begitu juga negara Teluk, mereka bekerja atas perintah dari siapa? Atas perintah dari junjungan mereka Zionis. Ketika Houthi berhasil mengambil alih Yaman, kemudian mengumumkan sebagai pemerintahan Islam di Yaman, Saudi Arabia diperintahkan oleh apa? Netanyahu untuk menyerang Yaman. Netanyahu berangkat ke Amerika, berjumpa dengan Kongres, berbicara di hadapan AIPAC, ya, organisasi Yahudi di sana, minta agar Amerika menyerang Yaman. Amerika perintahkan Saudi Arabia. Kalau Saudi berani membangkang, maka Amerika akan meninggalkan penguasa Saudi, digulingkan oleh rakyat. Jadi keberadaan mereka, kekuasaan mereka semua dikendalikan oleh negara-negara besar, bukan orang yang memiliki kemerdekaan. Nah, fitnah-fitnah yang dikeluarkan, buku yang dicetak dengan menggunakan media mereka, semuanya melayani Zionis. Jadi jangan kita mau dibully, dipermainkan oleh kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh Saudi Arabia dan negara-negara Teluk yang ingin mengadu domba di antara sesama umat Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Seperti itulah ya tadi sudah digambarkan Ustaz Husin, kalau orang ada kebencian, ya, apapun yang dilihat itu dia nggak bisa melihat dengan benar, walaupun itu merupakan suatu bukti. Ya, riwayat apapun, dalil dicari, kalau ada kaitan-kaitannya dihubung-hubungkan seperti itu. Seperti tadi hadis riwayat Imam Muslim. Ya, kita dalam membaca suatu hadis, suatu riwayat hadis kan bukan saja dari segi sanad, tapi juga kita harus perhatikan dari segi matannya, segi isinya. Tadi juga saya sudah bilang, kalaupun itu benar, ya, tapi kita harus lihat. Kalaupun sekarang katanya di Isfahan memang ada banyak orang-orang Yahudi. Kalau ada orang Yahudi di sana, kalau mereka hidup rukun, ya, dengan pemerintahan di Iran misalnya, itu ada kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk berlaku baik kepada mereka. Kita punya tetangga, ya, misalnya seorang Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah, kalau dia tidak memerangi kita, ya, kita harus perlakukan dengan baik sebagai tetangga seperti itu. Karena juga kan banyak orang-orang Yahudi nggak setuju dengan Zionis Israel, dengan tindakan mereka. Banyak, bukan saja di Isfahan, di berbagai negara banyak yang protes seperti itu dengan perlakuan mereka, kekejaman mereka. Kita juga nggak mengeneralisir orang Yahudi, tapi Zionis lah memang seperti itu, kejam. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman dalam surah Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap mereka-mereka yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian untuk kalian melakukan berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Ini ajaran Islam. Apa yang dilakukan oleh Iran terhadap orang-orang Yahudi misalnya di Isfahan, ada yang sekarang ini karena tidak memerangi, mereka tidak memerangi Iran dan
tidak melakukan kerusakan misalnya, ya diperlakukan dengan baik seperti itu. Ya. Seperti kita bertetangga, misalnya tetangga seorang Yahudi yang tidak memerangi kita, memusuhi kita, kita berlakukan dengan baik. Ini ayat Quran. Inilah yang diterapkan di sana seperti itu. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarihim wa dhaharu 'ala ikhrajikum. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala melarang kalian ya untuk berbuat baik, maksudnya terhadap mereka-mereka yang memerangi kalian dalam agama dan mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, wa dhaharu 'ala ikhrajikum, atau orang-orang yang membantu untuk mengusir kalian, antawallauhum, Allah larang kalian menjadikan mereka sebagai teman dekat, ya, sebagai wali. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman dekatnya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi jelas sekali, ya, banyak hal-hal yang sering dihubung-hubungkan tujuannya adalah untuk membenarkan ya, kebencian mereka ya, terhadap saudara mereka sendiri yang muslim, karena berbeda ya, dalam hal-hal beberapa hal berbeda, tapi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, menyerukan Imam Ali Khamenei bagaimana menyerukan kaum muslimin ini untuk bersatu, menyerukan bagaimana para penduduknya untuk tidak mencaci maki para sahabat Nabi yang mulia seperti itu, melarang mereka untuk menghina misal istri-istri Nabi seperti itu. Ini kan semuanya apa yang dikemukakan oleh pemimpinnya, begitu menjadi acuan untuk bagaimana bisa memsatukan kaum muslimin, dan perjuangannya pun sudah untuk Islam dan kaum muslimin, membela para mustad'afin. Ini semuanya sejalan dengan Al-Quran. Kemudian juga sebelum ada serangan seperti ke Israel juga mereka mengatakan, kok Iran kenapa nggak menyerang aja Israel langsung seperti itu, mengebom. Kok hanya ngecam-ngecam saja seperti itu. Nah sekarang kan terjadi, Israel jadi diserang sekarang. Dan penyerangan ini kenapa? Wa man i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Ketika ada orang melakukan penyerangan, balas penyerangan tersebut. Kalau dulu sebelum yang 12 hari juga kan nggak diserang karena mereka nggak menyerang langsung. Ini adalah sesuai dengan Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran terus sejalan dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Inilah sikap seorang muslim yang sebenarnya, bukan barangan hantam kromo. Oh serang sana, serang, ada orang muslim misalnya orang kafir kita serang. Seperti kita pernah dengar fatwa, oh kalian itu kalau mau mendapatkan harta, serang saja ke negeri ya, kafir seperti itu. Nggak boleh sembarangan seperti itu. Harta orang kafir kita ambil sembarangan, nggak boleh. Ya, itu bukan dari ajaran Islam. Kita harus mendapatkan harta dengan cara yang halal, cara yang baik, bukan dengan merampok, mengambil harta orang dengan merampas seperti itu. Inilah gambaran-gambaran ya, dengan kebencian ya, sehingga ini yang juga akan merusak citra Islam. Ya. Bagaimana Islam itu mengajarkan kita berlaku adil, fair. Ketika ada kebenaran di pihak, di golongan manapun, kita katakan kebenaran. Ketika ada kesalahan, walaupun itu pada kelompok kita, pada diri kita, harus bilang itu kesalahan. Ini namanya keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah, fair. Kita harus berlaku fair, berlaku adil. Itulah yang sesuai dengan ketakwaan. Itulah yang lebih mendekati kepada ketakwaan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullah khairan kepada Bapak dan Ami Hamzah atas penjelasan yang membuka wawasan. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua, bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah Ummatan Wahidah bisa disalurkan ke rekening di bawah ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.